di lembah sungai nan indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini aku akan membawakan cerita Pocong Guntoro. Jadi, cerita ini tuh berlatar belakang pada tahun 80 sampai 90-an. Nah, si Guntoro ini sebenarnya adalah pemuda berusia 22 tahun. Semasa hidupnya, si Guntoro terkenal sebagai pemuda yang nakal, yang meresahkan warga sekitar gitu. Di suatu saat, si Guntoro ini apes dipukuli warga desa sebelah sampai dia meninggal. Nah, sebenarnya apa sih yang dicari Pocong Guntoro ini? Daripada penasaran, langsung saja kita mulai ceritanya. Mode Wingit dimulai. Sawah serta luas terbentang. Sekitar tahun 80 sampai 90-an, merebak sebuah cerita terkenal dari sebuah desa yang bernama Desa Gelagah. Sebuah desa yang semula aman, tentram, dan asri karena banyak sawah dan perkebunan di sana. Tapi, tiba-tiba, semua itu sirna akibat sebuah teror dari demit yang menghantui seluruh warga desa Gelagah selama bertahun-tahun lamanya. Ya, benar, pocong hitam. Semua kedamaian desa Gelagah sirna karena teror darinya selama bertahun-tahun lamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak Guntoro tadi malam pukul 1. Sebuah berita duka keluar dari sebuah suara yang berasal toa musola dekat rumah Dewi. Sesaat setelah dia pulang dari musola. "Ah, Mas Guntoro?" tanya Dewi dalam hati. Ia ragu dengan berita duka yang barusan ia dengar. Dewi mengerutkan dahinya sambil berjalan keluar rumah dan memperhatikan lagi suara dari musola. "Benar, Mas Guntoro," ucap Dewi dalam hati. Guntoro mati, teriak Gofur tetangga rumah Dewi. Hal itu membuat Dewi berjalan ke dalam rumah mencari ibunya. Bu, Mas Guntoro meninggal," ucap Dewi pada ibunya yang sedang santai nonton TV di ruang tengah. "Iya, Dok, Ibu udah tahu," jawab ibunya. Dewi kembali keluar rumah karena banyak tetangganya ramai karena berita yang tiba-tiba ini. Beberapa warga yang juga mendengar berita duka yang diumumkan musola terlihat keluar dari rumahnya. Mereka kaget dengan berita kematian Guntoro yang tiba-tiba. Gimana ceritanya si Guntoro bisa meninggal? Begitulah pertanyaan yang dilontarkan setiap warga yang keluar dari rumah. Pasalnya, sehari sebelum berita kematiannya muncul, banyak warga yang masih menjumpainya sedang nongkrong dengan teman tongkrongannya di tempat biasa mereka nongkrong. Banyak orang yang bertanya-tanya, bagaimana bisa Guntoro meninggal tiba-tiba? Tapi tidak seorang pun mengetahui kronologi kematian Guntoro. Pagi yang semula tenang, tiba-tiba ramai akibat berita kematian Guntoro. Hari itu, berita tentang kematian Guntoro cepat menyebar ke seluruh telinga warga desa Gelagah. Hal itu disebabkan karena Guntoro bukanlah seorang warga biasa di desa Gelagah. Bukan karena jabatan atau sifatnya yang bijaksana, tapi pemuda yang baru berusia 22 tahun itu terkenal bajul atau preman di desanya. Banyak perilakunya yang meresahkan warga desa, sehingga berita kematiannya banyak menyita perhatian warga.
Banyak kebiasaan Guntoro dengan teman-teman gerombolannya yang sangat mengganggu ketentraman warga desa Gelagah. Mulai dari mabuk-mabukan, hingga menjadi debt collector penagih hutang suruhan orang kaya yang ada di sekitar desa. Guntoro pun sempat dikurung di balik jeruji besi beberapa bulan karena tertangkap sedang memalak anak-anak yang baru pulang sekolah. Perilakunya yang banyak menyakiti warga itu membuat beberapa warga bukannya berbela sungkawa, malah terlihat senang dengan kematian Guntoro. Karena dengan kematiannya, desa akan kembali aman dan tenang dari orang-orang sepertinya. Akhirnya meninggal kamu, Gun. Sekarang desa jadi aman. Cetus Bambang yang rumahnya berada di samping tempat Guntoro sering nongkrong. Bambang sudah lama resah karena keramaian Guntoro dan teman-temannya sering mengganggu Bambang dan keluarganya. "Gak boleh gitu, Bang," ujar Gofur. "Itu azab buat orang yang suka membuat sakit orang banyak," tandas Bambang. Hari itu, desa Gelagah ramai akibat kematian Guntoro. Suasana rumah Guntoro pun ramai didatangi warga untuk bertakziah dan mengucapkan bela sungkawa kepada keluarganya. Tapi, warga yang datang bingung karena tidak ada jenazah Guntoro di rumahnya. Hanya ada ibunya, Bunga Tinah, dan dua adiknya di rumah Guntoro, yakni Suraji dan Wawan. "Loh, Bu Ngatinah, jenazah Guntoro di mana?" tanya salah seorang warga yang bernama Bundari kepada Ngatinah, ibunda Guntoro. "Masih di rumah sakit, Bu," ujar Ngatinah. "Maaf, Bu, Guntoro meninggalnya kenapa ya?" tanya Bundari lagi. Belum sempat Ngatinah menjawabnya, tiba-tiba ia menangis. Ia sangat terpukul dengan kepergian anaknya yang tiba-tiba. Bundari pun menenangkannya sambil meminta maaf kepadanya karena telah menanyakan hal demikian. "Gak apa-apa, Bundari, gak apa-apa. Saya juga kaget mendapat kabar Guntoro meninggal. Tadi malam ada orang kesini memberi kabar kalau Guntoro meninggal dipukuli warga di jalan timur desa," ucap Ngatinah sambil menyekap setiap air yang keluar dari kedua matanya. "Loh, Guntoro ada masalah apa, Bu?" sahut salah seorang warga yang ternyata mendengarkan pembicaraan Bundari dan juga Bunga Tinah. "Hus!" tegur ibu-ibu yang lain sambil mengalihkan pembicaraan mereka berdua. Ngatinah masih menangis di atas kursi di depan rumahnya, menangisi kepergian anak semata wayangnya yang meninggalkannya selamanya. Tak berselang lama, sirene ambulan terdengar dari kejauhan. Suaranya yang semakin mendekat membuat Ngatinah yakin jika ambulan itu akan ke rumahnya membawa jenazah anaknya. Dan benar saja, ambulan itu berhenti tepat di depan rumah Guntoro. Tapi tidak hanya mobil ambulan yang datang, satu mobil lagi datang dengan berisikan 2 orang polisi di dalamnya. Isak tangis keluarga Guntoro pun menyambut kedatangan jenazah Guntoro di rumahnya. Beberapa warga membantu memindahkan jenazah Guntoro yang sudah berada di dalam keranda jenazah. 2 orang polisi terlihat masih di dalam mobil, menunggu situasi yang tepat untuk menuju rumah Guntoro. Saat sudah kondusif, 2 orang polisi tersebut turun dan berjalan ke rumah Guntoro. "Assalamualaikum," ucap salah satu polisi lengkap dengan seragam dinasnya. Ngatinah yang mengetahui kedatangannya pun menghampirinya. "Waalaikumsalam," jawab Ngatinah sambil mempersilahkan mereka duduk. Dalam kedatangan kedua polisi tersebut, ternyata mereka membawa sebuah kabar kurang mengenakan tentang kematian Guntoro. Polisi tersebut menjelaskan jika tadi malam
Guntoro dengan kedua temannya tertangkap warga saat akan mencelakai orang yang sedang melintas di jalan yang ada di timur desa. Kemudian, karena orang yang akan dicelakainya berteriak dan membunyikan klaksonnya berkali-kali, membuat dua orang warga yang berada tak jauh dari sana memanggil segerombolan warga yang sedang ronda malam tak jauh dari tempat kejadian. Di situ, Guntoro dan kedua temannya babak belur dihajar warga. Naasnya, benturan keras yang menghantam kepala Guntoro membuatnya tak sadarkan diri seketika dan meninggal saat sedang perjalanan ke rumah sakit, ujar polisi tersebut. Dua temannya dan warga yang memukulinya sudah kami amankan di Polsek, Bu. Sekali lagi, kami turut berduka cita ya. Tambah polisi tersebut sambil berpamitan pulang. Penjelasan polisi tersebut membuat warga yang ada di rumah Bunga Tinah pun saling berbisik. Mereka tidak menyangka jika akhir hidup dari Guntoro si bajul desa berakhir seperti ini. Di siang menjelang sore hari itu, jenazah Guntoro akan segera dimakamkan. Tapi, ada hal janggal saat beberapa warga akan mengangkat jenazah Guntoro. Pasalnya, darah segar mengalir dan menetes ke tangan salah satu warga yang akan mengangkat jenazah Guntoro. Sebentar pak, ini keluar darahnya ini. Ya Allah, kebawahin dulu pak, ujar Ngatinah sambil membuka sedikit penutup di keranda, sambil membersihkan darah yang ternyata keluar dari kepala jasad anaknya. Astagfirullah, teriak Ngatinah sesaat setelah menyeka kain di atas jasad anaknya. Di situ, Ngatinah melihat wajah anaknya yang penuh dilumuri darah hingga membasahi kain kafannya. Ia buru-buru membersihkan seluruh darah yang masih tersisa di wajahnya. Walau sudah dimandikan dan dikafani dari rumah sakit, ternyata luka yang parah yang ada di kepala Guntoro masih mengeluarkan darah yang cukup banyak. Setelah Ngatinah beres membersihkan bekas darah di wajah jenazah anaknya, prosesi pemakaman Guntoro mulai dilakukan. Banyak warga desa mengiringi perjalanan jenazah Guntoro menuju peristirahatan terakhirnya. Bunga Tinah dengan para saudaranya mengiringi jenazah Guntoro di belakang. Walaupun banyak warga yang membenci Guntoro semasa hidupnya, tapi masih banyak juga warga yang bersimpati terhadap kematian Guntoro. Letak tempat pemakaman umum di sana berada di timur desa. Biasanya, TPU di sana digunakan untuk pemakaman bagi warga 3 desa yang berada di sekitar sana. Timur desa? Ya, tidak salah. Artinya, rombongan iring-iringan jenazah Guntoro melewati tempat di mana Guntoro dipukuli warga yang menyebabkannya tewas saat hendak diberi pertolongan di rumah sakit. Bekas tanah yang digunakan untuk menutupi darah Guntoro pun masih sangat ketara di sana. Bahkan, beberapa warga saling bercerita mengenai kematian Guntoro saat melewati jalan itu. Gak boleh ngomongin orang yang sudah meninggal. Apalagi orangnya masih berada di sini, di depan kita loh, tegur salah satu warga. Sesampainya di area TPU, pemakaman langsung dilakukan. Di akhir pemakaman, Ngatinah menyampaikan banyak rasa terima kasih dan permintaan maaf kepada seluruh warga. Terima kasih telah membantu proses pemakaman anaknya, dan permintaan maaf atas segala kesalahan yang sudah banyak anaknya perbuat semasa hidupnya. Tidak ada kata selain maaf yang bisa dikatakan Bunga Tinah sambil berlinang air matanya. Awan mendung datang seiring dengan selesainya pemakaman Guntoro. Para warga berduyun-duyun berlarian kembali ke rumahnya masing-masing agar tidak didahului hujan. Dalam perjalanannya pulang hingga sampai di rumah, Bunga Tinah menyesali caranya yang gagal mendidik anaknya hingga dewasa menjadi orang yang sulit diatur dan banyak merugikan banyak orang. Bahkan di akhir hidupnya, anaknya meninggal dengan cara yang tragis seperti itu.
Ya Allah, maafkan saya. Maafkan saya telah gagal mendidik anakku. Ampuni segala dosa-dosa anakku ya Allah. Semoga Engkau mengampuninya. Ucap doa seorang ibu kepada sang penciptanya. Meski semasa hidupnya banyak mengecewakannya, tapi Ngatinah tetap menyayangi anak semata wayangnya itu. Kini, tidak ada kata selain sepi yang ada di dalam benak Ngatinah. Suaminya sudah lama meninggal karena sakit saat Guntoro masih SMP. Sekarang, anak satu-satunya juga sudah meninggalkannya untuk selamanya. Udah Mbak, yang sabar. Kalau kamu ada perlu apa-apa, bilang saja sama kita. Gak perlu sungkan, kita kan saudara. Ucap kedua adiknya. Selayaknya warga-warga desa dan sudah menjadi tradisi di sekitar desa Gelagah hingga sekarang. Jika ada salah satu warga yang meninggal, maka akan dilakukan tahlilan dan yasinan di rumahnya hingga 7 hari setelahnya. Hal itu pun berlaku bagi keluarga Ngatinah. Malam itu, setelah kematian Guntoro, diadakan tahlil dan yasinan di rumahnya. Hingga di suatu malam hari, tepat 7 hari setelah kematian Guntoro, dan setelah acara tahlil yasinan di rumah Guntoro selesai, Ngatinah yang masih tidur tiba-tiba terbangun di tengah malam karena merasa haus. Dengan langkah gontai, Ngatinah berjalan menyusuri rumah menuju dapur sambil merasakan tenggorokannya yang sudah terasa kering. Pada rumah pedesaan zaman dahulu, bahkan sampai sekarang, biasanya dapur rumah atau orang sana sering menyebut dengan pawon, terletak di paling belakang dengan luas yang cukup besar. Di sana, Ngatinah mengambil kendi berwarna coklat berisi air untuk dituangkan ke dalam cangkir. Setelahnya, belum sempat Ngatinah meletakkan gelasnya, tiba-tiba dia mendengar suara Suraji, adik laki-lakinya yang kebetulan masih menginap di rumahnya dan tidur di kamar Guntoro, tiba-tiba memanggilnya. "Mbak, Mbak." Awalnya Ngatinah ragu, tapi suara Suraji yang memanggilnya ia dengar lagi. Ngatinah memastikannya sekali lagi, apakah benar Suraji yang memanggilnya atau karena efek ngantuknya saja. Ternyata benar, suara itu adalah suara Suraji yang berada di dalam kamar Guntoro. Maka setelah ia meletakkan gelasnya, Ngatinah berjalan ke arah kamar Guntoro yang hanya berjarak 2 meter dari pintu kamarnya. "Mbak, Mbak." Suara itu muncul lagi dan kedengaran agak keras di telinganya. Bu Ngatinah semakin penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada Suraji. "Kenapa nggak keluar kamar? Kok malah teriak-teriak dari dalam kamar?" Gumam Ngatinah heran. Rasa penasaran Ngatinah bertambah saat ia berdiri di depan pintu kamar Guntoro. Karena hidungnya mencium bau gosong disertai bau amis yang tidak biasanya berasal dari dalam kamar Guntoro. Ngatinah lantas membuka pintu kamar Guntoro perlahan. "Surat." Ucapannya tiba-tiba terhenti tatkala melihat ke dalam kamar Guntoro. Karena yang ia lihat di sana tidak hanya Suraji yang tengah tidur di atas kasur, tapi ia juga mendapati seonggok makhluk berbalut kain hitam legam dan berkuncup tengah terlentang di atas kasur tepat di samping Suraji tidur. Pocong dengan kain kafan berwarna hitam legam dengan banyak bekas darah yang masih basah di kain kafannya berada di sana. Bau amis dan gosong barusan berasal dari sana. Ngatinah berteriak di dalam hatinya. Ia pun langsung berlari keluar dan menutup pintu kamar Guntoro dengan keras. Langkahnya terbirit-birit lalu masuk ke dalam kamarnya sendiri. Dia menutup wajahnya dengan selimut yang ia biasa pakai tidur. Sepi, tidak ada apapun di dalam kamarnya. Hanya lampu penerang yang berpijar kuning redup di langit-langit kamarnya. Sebenarnya, Ngatinah sudah biasa dengan suasana seperti itu. Tapi malam itu berbeda dari malam-malam biasanya.
Itu karena dia dan rumahnya baru saja disabangi pocong hitam yang dia sendiri tidak tahu dari mana asalnya. Ngatinah tidak lagi bisa tidur, walau ia berusaha berkali-kali memejamkan matanya. Ngatinah hanya bisa bersembunyi di balik selimutnya, sambil menahan rasa takut yang berkecamuk pada dirinya. "Mbak, Mbak, Mbak." Lagi-lagi, panggilan itu terdengar lagi di telinga Ngatinah. Kali ini suaranya lebih kerasa, seperti sedang marah kepadanya, lebih menakutkan. Ngatinah hanya mampu berdoa agar kejadian saat itu cepat berlalu. Ngatinah masih dalam ketakutan malam itu. Dia khawatir dengan Suraji di dalam sana ditemani pocong hitam itu. "Ji, ada pocongan di sebelahmu, bisa-bisanya kamu gak bangun," gumam Ngatinah dalam hati. Suara panggilan terhadapnya masih ia dengar dari balik selimutnya. Matanya yang susah untuk diajaknya tidur semakin membuatnya hanyut dalam ketakutan malam itu. Malam itu, mata Ngatinah masih terjaga hingga adzan subuh berkumandang. Walau di antara rasa takutnya yang masih berkecamuk, Ngatinah memberanikan diri keluar kamar untuk beribadah subuh. Malam itu adalah kali pertama pocong hitam mulai muncul di lingkungan desa Gelagah, tepatnya di rumah Ngatinah. Besoknya, saat jam sudah menunjukkan hampir jam 10 pagi, Suraji belum melihat kakak perempuannya di luar rumah. Awalnya, Suraji berpikir jika kakaknya Ngatinah sedang keluar rumah, karena menurutnya tidak mungkin jika dia masih tidur jam segini. Tapi, hingga saat azan duhur datang, ia belum mendapati kakaknya Ngatinah di rumah. Menyadari itu, Suraji berinisiatif mengetuk pintu kamarnya. Ia yakin jika kakaknya Ngatinah berada di dalam, karena sangat jarang kakaknya pergi keluar rumah selama ini, dan tanpa memberitahunya dahulu. Mbak, panggil Suraji. Tidak biasanya dia belum bangun di jam segini." Suraji khawatir saja jika sesuatu terjadi pada kakak perempuannya yang baru saja ditinggal anak semata wayangnya di dalam kamarnya. Hingga berkali-kali Suraji memanggil dan mengetuk pintu kamarnya. Kakak perempuannya baru menyautnya dari dalam. "Iyo Ji," ucap Bunga Tinah dari dalam kamarnya. "Sampean gak kenapa-napa toh Mbak?" tanya Suraji dari balik pintu. Belum sempat sebuah jawaban terdengar dari telinga Suraji. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka pelan-pelan. Ngatinah mengintip dari dalam, takut kejadian semalam terulang. "Loh, kenapa toh Mbak?" tanya Suraji heran melihat kakak perempuannya bertingkah aneh. Gak apa-apa Ji, gak apa-apa," jawab Ngatinah. "Gak apa-apa gimana Mbak? Kamu ngintip-ngintip begitu tuh mau lihat apa?" ujar Suraji. "Kamu itu loh, tadi malam kenapa Ji? Kok berisik banget di dalam kamar?" tanya Ngatinah pada adiknya. "Hah? Aku gak ngapa-ngapain Mbak. Aku saja tidur gak bangun sama sekali sampai subuh." "Emang kamu dengar apa Mbak?" tambahnya. "Berarti aku salah dengar aja mungkin. Mungkin karena udah ngantuk jadi pikiran gak fokus," tutur Ngatinah. Ternyata malam itu Suraji tidak tahu soal kejadian semalam saat ia tertidur mengenai sosok pocong hitam di sebelahnya. Sudah 12 hari setelah kematian Guntoro, Suraji masih menemani kakaknya Ngatinah. Ia masih belum pulang karena menurutnya kakak perempuannya masih belum siap jika ditinggal di rumah sendirian. "Kamu apa gak pengen pulang Toji? Kasian anak dan istrimu," tanya Ngatinah pada adiknya sambil membawakan segelas kopi di pelataran rumah. "Walah gak popo Mbak, kemarin kan istriku juga dari sini."
Dia juga memintaku untuk di sini dulu menemanimu, ucap Suraji. Suraji memang yang paling mengerti keadaan kakak perempuannya saat itu. Dia merasa kasihan terhadap kakaknya yang harus ditinggal sendirian dalam waktu dekat. Ya wes, jika keinginanmu begitu, aku terima kasih ya, ucap Ngatinah. Wes ayo mbak, sholat dulu. Aku mau ke musola, ucap Suraji mencukupi percakapannya saat itu karena azan maghrib yang sudah selesai berkumandang. Selepas berjamaah sholat maghrib, beberapa warga berjalan beriringan sambil membicarakan suatu kejadian yang menyita perhatian Suraji. Pak, apa udah denger jika semalam anak-anak yang lagi nongkrong di pos kampling ada yang dilihatin pocong? Ujar Bu Rohmah pada orang-orang yang berjalan bersamanya. Loh, apa iya toh Bu? Jangan sembarangan kalau bicara, jawab Pak Toyo di belakangnya. Suraji yang berjalan di belakang tak jauh di antara mereka pun tak sengaja mendengar percakapan mereka. Ia lalu mempercepat sedikit langkahnya. Pocong? Yang bener aja Bu. Pos kampling kan deket dengan rumah Mbak Ngatinah. Tapi aku gak denger ada suara anak berlari, saut Suraji menimpalnya. Karena menurutnya, seharusnya ia mendengar jika ada keributan di luar rumah. Selain karena rumah kakaknya berada tidak jauh dari pos kampling. Dari kamar Guntoro tempatnya ia tidur pun selalu jelas jika mendengarkan suara dari luar rumah. Karena kamarnya yang berada di depan. Iyo pak, si Ali yang cerita. Dia dan teman-temannya dijumpai pocong warna hitam di pos kampling, ucap Bu Rohmah. Ali adalah anak tetangga samping rumahnya. Beberapa warga tidak percaya dengan perkataannya, tapi juga ada warga yang percaya. Begitupun Suraji. Walau ragu, ia sedikit kepikiran dengan perkataan Bu Rohmah. Karena berita ini muncul tidak lama setelah kematian Guntoro. Ah, semoga saja tidak, ucap Suraji menepi segala pikiran buruknya. Setibanya di rumah, Suraji langsung ke arah dapur, melahap makanan yang disiapkan kakaknya, Ngatinah. Malamnya, setelah Isya dan setelah segala urusannya beres, Suraji langsung merebahkan badannya di kasur yang berada di kamar Guntoro. Meski selama ini ia tidur di bekas kamar orang yang sudah meninggal, tidak terbesit sedikitpun rasa takut pada dirinya. Tepatnya belum takut, karena ia belum menemukan kejadian-kejadian mencekam di sana, atau di rumah kakaknya, Ngatinah. Lampu pijar kuning yang tak begitu terang menemaninya hampir tiap malam di kamar Guntoro. Kamar Guntoro yang berada di depan, terdapat satu jendela yang langsung menghadap keluar rumah. Dari jendela ini, Suraji mampu mendengarkan suara-suara yang berasal dari luar, sehingga jika kemarin malam ada anak-anak berlarian karena dijumpai pocong, seharusnya ia bisa menyadarinya. Malam itu terlihat sepi saat Suraji melihat keadaan dari jendela kamar. Hanya gonggongan suara anjing milik salah satu warga yang terdengar di telinganya. Tak lama setelah itu, Suraji tidur dengan sendirinya. Hingga entah jam berapa, tiba-tiba Suraji terbangun dari tidurnya. Karena ada suara berisik dari dapur yang berada di belakang rumah. Perabot-perabot yang terbuat dari aluminium seperti sendok, piring, dan panci terdengar berjatuhan di atas tanah. "Mbak," panggilnya dari dalam kamar dengan suara agak keras. Ia mengira jika kakak perempuannya yang ada di dapur. Tapi beberapa kali panggilan Suraji tidak mendapat jawaban. "Alah, paling tikus itu," ucap Suraji dalam hati sambil kembali memejamkan matanya lagi. Tapi belum sempat kesadarannya hilang. Tiba-tiba sebuah suara mengagetkannya lagi.
Sebuah suara hantaman keras membangunkannya lagi. Suraji akhirnya terbangun, menajamkan pendengarannya lagi, mencari asal suara hantaman keras itu. Dan benar, tiba-tiba suara hantaman itu muncul lagi dan terdengar berkali-kali. Hal itu membuat Suraji bangun dari kasur mencari sumber suara yang rupanya berasal dari atap rumah. Dengan kesadaran dan matanya yang belum terbuka sempurna, Suraji memperhatikan atap kamar Guntoro sambil menerka-nerka. Benda apa yang jatuh di atap rumah? Lagi-lagi, suara itu muncul lagi dan berkali-kali. Kali ini, suaranya terdengar berkali-kali dengan jarak waktu yang sama. Awalnya, Suraji mengira ada orang iseng yang melempari rumah. Wah, tidak. Ini gak mungkin orang iseng yang melempari rumah ini. Opo maling yo? Tanyanya dalam hati. Suaranya seperti sedang ada seseorang yang sedang merayap di atap rumah kakaknya. Anehnya, kakak perempuannya, Ngatinah, tidak membangunkannya. Apa dia tidak menyadarinya? Dengan suara sekeras ini, sepertinya tidak mungkin jika dia tidak mendengarnya. Suraji memutuskan keluar kamar, memanggil kakaknya dari luar. Mbak, panggilnya, tapi tidak ada jawaban dari dalam kamarnya. Mbak, panggilnya lagi sambil meninggikan suaranya. Sebuah sautan terdengar dari dalam. Tak lama dari situ, kakak perempuannya keluar dari kamar. Loh, ini jam berapa, Ji? Kok kamu membangunkanku? Tanya Ngatinah sambil mengucek matanya yang baru sadar. Mbak, apa kamu gak nyadar, Mbak? Apa toh? Jawab Ngatinah. Lah kae. Dengarkan toh. Dengerin toh, Mbak. Ucap Suraji sambil menunjuk atap rumah. Loh iya, suara apa itu? Tanya Ngatinah. Wah, aku sendiri aja nggak tahu, Mbak. Dari tadi suara itu udah di situ, ujar Suraji. Setelahnya, Ngatinah meminta Suraji agar segera keluar rumah melihat apa yang ada di atap rumah, yang membuat mereka berdua khawatir dari dalam rumah. Suraji menurut saja. Ia membuka pintu, lalu melihat di atas rumah tempat di mana suara itu berasal. Tidak ada siapa-siapa di atas. Suraji melihat ke semua penjuru atas rumah. Tiba-tiba, sesosok makhluk keluar dari balik atap yang berbentuk segitiga. Sesosok berwarna hitam legam dengan kuncup di atas kepalanya muncul di depan matanya. Ia melompat-lompat di atas rumah. Awalnya, Suraji ragu dengan yang ia lihat, tapi matanya tidak salah. Gimana, Ji? Ada apa? Kok kamu cuma melamun sambil melotot seperti itu? Ucap Ngatinah. Ia tiba-tiba keluar rumah menyusul adiknya Suraji. Melihat Suraji yang melotot menatap atas rumah, sontak membuatnya langsung ikut melihat ke atas. Astagfirullahaladzim, Ji! Teriak Ngatinah terkejut, karena ia melihat sesosok pocong berwarna hitam dengan wajahnya yang juga hitam pekat sedang menatap ke arahnya dan Suraji. Pocong yang sebelumnya pernah ia temui sebelumnya. Tapi, kali ini Ngatinah mampu melihat wajah makhluk yang dibuntel kain kafan hitam itu. Wajahnya gosong, dengan darah dan nanah yang putih mengalir di wajahnya. Walau demikian, Ngatinah merasa aneh dengan sosok pocong itu. Rasa penasarannya seimbang dengan ketakutannya. Mbak, masuk, Mbak. Suraji ketakutan. Ia berlari ke dalam rumah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ngatinah beristighfar beberapa saat dan memanjatkan beberapa bait doa. Kemudian, ia memberanikan diri lagi menatap ke arah pocong hitam di atas rumahnya.
Guntoro. Ngatinah berkali-kali mengucapkan nama anaknya yang belum lama meninggal. Rupanya, pocong hitam yang dilihatnya menyerupai anaknya Guntoro. Pocong yang menyerupai wajah anaknya itu terus-menerus melompat-lompat di atas rumahnya. Ngatinah pun demikian. Ia masih menyebut-nyebut nama anaknya Guntoro. Aneh memang. Tapi Ngatinah benar-benar melihatnya. Pocong dengan wajah yang menyerupai wajah anaknya Guntoro. Tiba-tiba, Suraji keluar rumah lagi, menarik paksa Ngatinah yang masih melamun melihat pocong hitam di atas rumahnya. "Loh Mbak, kamu ngapain Mbak? Jangan gila," tanda Suraji di dalam rumah. "Wajahnya mirip Guntoro Ji," ucap Ngatinah. Dek. Suraji terkejut mendengar perkataan kakak perempuannya. Mbak, kamu jangan gila ya. Itu tuh setan Mbak. Jangan mau ditipu Mbak," gertak Suraji. Ceritanya bersambung di sini dulu ya. Nantikan part selanjutnya. Terima kasih yang sudah menikmati cerita yang saya bawakan sampai akhir. Semoga cerita yang saya bawakan bisa diambil hikmahnya dengan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.